Alia Prameswari tidak pernah membayangkan bahwa dalam waktu kurang dari 1 bulan, seluruh hidupnya akan hancur di depan matanya. Lelaki yang hendak ia nikahi ternyata diam-diam mengkhianatinya bersama sahabat yang paling ia percaya. Uang perusahaan keluarganya mulai menghilang. Ayahnya dijebak dalam sebuah skandal memalukan, dan ibunya harus meninggalkan rumah yang telah mereka tempati selama puluhan tahun. Namun, pengkhianatan paling menyakitkan belum berhenti sampai di sana. Saat Alia benar-benar kehilangan segalanya, Arga Mahendra, satu-satunya lelaki yang selalu memberinya rasa aman, tiba-tiba menghilang. Tidak ada kabar, tidak ada penjelasan. Yang tersisa hanyalah beberapa foto yang menunjukkan Arga memasuki sebuah hotel bersama perempuan yang telah menghancurkan keluarga Alia. Apakah lelaki yang selama ini ia cintai, diam-diam ternyata ikut mengkhianatinya? Ataukah semua itu hanyalah bagian dari rencana kejam yang jauh lebih besar? Ketika satu persatu rahasia akhirnya terbongkar, Alia menemukan kenyataan yang lebih mengejutkan daripada perselingkuhan, kehilangan harta, bahkan penjara. Karena terkadang, orang yang paling kita percaya mampu menyimpan kebohongan terbesar. Namun orang yang kita benci karena dianggap pergi, mungkin sebenarnya sedang mempertaruhkan nyawanya untuk membawa kita pulang. Hujan turun sejak sore dan belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti ketika Alia Prameswari meninggalkan lokasi proyek di kawasan Surabaya Barat. Air mengalir deras di kaca depan mobilnya, membuat lampu kendaraan di jalan tampak seperti garis-garis panjang yang bergetar. Ia sudah bekerja hampir 12 jam tanpa istirahat yang layak. Sejak pagi, ia berpindah dari kantor pusat ke gudang material, lalu melanjutkan perjalanan ke proyek apartemen yang sedang dikerjakan perusahaan keluarganya. Alia tumbuh di tengah rapat, kontrak, serta pembicaraan tentang semen dan baja. Ayahnya, Hendra Prameswara, sudah mengajarinya membaca laporan keuangan sejak ia masih kuliah. Namun beberapa minggu terakhir, pemasok menagih pembayaran yang menurut catatan telah dilunasi. Sementara uang muka proyek hotel di Malang berkurang tanpa penjelasan jelas. Hendra hanya menyebutnya penyesuaian arus kas. Alia ingin percaya, ayahnya dikenal keras dalam bisnis, tetapi memperlakukan pekerja lama seperti keluarga. Setiap Ramadan ia membagikan sembako, dan saat Idul Fitri, rumah mereka selalu terbuka untuk para pegawai. Sulit membayangkan Hendra menyembunyikan masalah besar. Ponsel di sampingnya bergetar. Nama Kevin muncul di layar. Alia menghela napas dan membiarkan panggilan itu berhenti sendiri. Kevin sudah menelepon 5 kali sejak sore. Mereka seharusnya makan malam bersama untuk membicarakan rencana pertunangan, tetapi Alia membatalkannya karena pekerjaan. Dulu Alia akan merasa bersalah. Kini ia justru lega setiap kali pertemuan mereka tertunda. Kevin Pratama memang tampan dan pandai membuat orang merasa penting. Alia pernah percaya pada mimpinya membangun usaha sendiri, mengenalkannya kepada mitra, bahkan meminjamkan modal. Belakangan, Kevin lebih sering meminta bantuan daripada memberi dukungan. Keluhan Alia dijawab sambil lalu, tetapi kebutuhan Kevin selalu dianggap mendesak. Hujan semakin deras. Alia menurunkan kecepatan saat memasuki jalan yang lebih sempit. Di depan, seorang pengendara motor melaju pelan sambil membawa tas besar berisi pesanan makanan. Tiba-tiba, sebuah angkot berhenti tanpa memberi tanda. Pengendara motor itu membelok mendadak. Alia menginjak rem sekuat tenaga. Ban mobil berdecit di jalan basah. Terdengar benturan kecil. Lalu motor di depannya jatuh. Tubuh Alia membeku. Ia segera turun tanpa sempat mengambil payung. Air hujan membasahi rambut dan blusnya dalam hitungan detik. Seorang lelaki muda tergeletak di samping motor, sementara kotak makanan berserakan di jalan. Mas, tidak apa-apa." Suara Alia gemetar. Lelaki itu bergerak dan mencoba duduk. Lututnya lecet, tetapi ia masih sadar. Beberapa orang mulai berkumpul. Seorang pedagang gorengan dari tepi jalan ikut mendekat. 2 pengendara lain berhenti dan mulai bertanya dengan suara keras. Alia tahu seharusnya memanggil bantuan dan menghubungi polisi, tetapi pikirannya mendadak kosong. Ketika seseorang bertanya apakah ia yang menabrak, ia bahkan tidak mampu menjawab. Lalu sebuah payung hitam muncul di atas kepalanya. "Tenang," kata suara lelaki yang rendah dan tegas. "Jangan berdiri di tengah jalan. Kamu bisa tertabrak." Alia menoleh. Untuk beberapa detik ia mengira kelelahan telah mempermainkan penglihatannya. "Pak Arga,
Arga Mahendra berdiri di sampingnya dengan kemeja putih yang bagian bahunya mulai basah. Wajahnya tampak sedikit lebih matang daripada terakhir kali mereka bertemu 3 tahun lalu. Tetapi sorot matanya tetap sama, tenang, tajam, dan seolah mampu membaca situasi sebelum orang lain selesai menjelaskannya. Masnya bisa berdiri? Arga berjongkok di dekat pengendara motor. Bisa pak, cuma lutut sakit. Kita periksa ke klinik, motor juga akan diperbaiki, jangan khawatir. Arga meminta stafnya menghubungi klinik, mengatur motor dibawa ke bengkel, dan menjelaskan keadaan kepada orang-orang yang berkumpul. Alia hanya berdiri di bawah payung, dengan tangan dingin dan napas pendek. Ketika semua mulai terkendali, Arga mendekatinya. Kamu terluka? Alia menggeleng. Lalu kenapa wajahmu pucat sekali? Aku tidak tahu. Arga memandangnya beberapa saat, lalu mengambil kunci mobil dari tangannya. Kamu tidak boleh menyetir dalam keadaan seperti ini. Aku bisa. Kamu bahkan tidak sadar tanganmu gemetar. Alia menunduk. Baru saat itu ia menyadari, jari-jarinya benar-benar tidak bisa diam. Arga meminta sopirnya membawa mobil lain. Kemudian ia sendiri mengemudikan mobil Alia menuju klinik. Korban kecelakaan sudah dibawa lebih dahulu. Setelah diperiksa, dokter menyatakan lelaki itu hanya mengalami luka ringan dan memar. Alia membayar biaya pengobatan serta biaya perbaikan motor. Seharusnya ia lega, tetapi begitu duduk di kursi tunggu, seluruh kekuatan yang sejak tadi ia tahan mendadak runtuh. Air matanya jatuh tanpa peringatan. Arga duduk di sebelahnya. Alia, aku capek. Dua kata itu keluar seperti suara seorang anak kecil. Alia menutup wajah dengan kedua tangan. Aku benar-benar capek. Di kantor semuanya kacau. Ayah menyembunyikan sesuatu. Kevin terus menuntut macam-macam. Sekarang aku hampir mencelakai orang. Rasanya seperti semua masalah datang bergantian tanpa memberi waktu untuk bernapas. Arga tidak langsung menjawab. Ia hanya menarik sekotak tisu dari meja kecil dan memberikannya. Menangislah kalau memang perlu, katanya. Kamu tidak harus terlihat kuat setiap saat. Kalimat sederhana itu justru membuat tangis Alia semakin deras. 3 tahun lalu, saat Alia berusia 22 dan menjalani magang di Singapura, Arga membantunya beradaptasi. Ia mengajaknya makan masakan Indonesia, menjelaskan budaya kerja setempat, dan selalu menjaga batas. Rasa aman itu perlahan berubah menjadi perasaan yang tak pernah Alia akui. Arga pernah menjadi kekasih Ratih saat kuliah, jauh sebelum ibunya menikah dengan Hendra. Karena itu, Alia memilih mengubur perasaannya, pulang ke Indonesia, lalu mencoba menjalani hidup bersama Kevin. Kini ia sadar bahwa Arga tidak pernah benar-benar hilang dari hatinya. Sejak kapan Bapak kembali? Tanya Alia setelah tangisnya mereda. Arga mengangkat alis. Bapak? Alia tersenyum tipis. Dulu aku memanggilmu Mas Arga. Sekarang rasanya kurang sopan. Kalau begitu panggil saja Arga. Aku belum setua itu. Umurmu sudah 40. Terima kasih sudah mengingatkan. Alia tertawa kecil untuk pertama kalinya hari itu. Arga berkata, ia baru kembali ke Surabaya 4 hari lalu. Perusahaannya sedang mempertimbangkan investasi di beberapa proyek kawasan industri di Jawa Timur. Ia berniat datang ke rumah keluarga Prameswari setelah menyelesaikan beberapa urusan. Kenapa tidak memberi kabar? Aku ingin membuat kejutan. Dan malah menemukan aku hampir pingsan di tengah hujan. Ya, kejutannya berbalik. Setelah urusan klinik selesai, Arga membawa Alia makan di sebuah warung rawon terkenal yang masih buka hingga malam. Tempat itu sederhana, dengan meja kayu panjang, suara sendok beradu dengan mangkuk, dan aroma kluwek yang kuat memenuhi ruangan. Alia awalnya berkata tidak lapar. Namun ketika semangkuk rawon hangat datang bersama nasi, sambal, tauge pendek, telur asin dan kerupuk udang, perutnya langsung berbunyi. Arga tersenyum.
Katanya tidak lapar. Tubuhku tidak setuju dengan mulutku. Mereka makan sambil membicarakan banyak hal. Alia bercerita tentang perkembangan perusahaan, proyek apartemen, dan kesulitan menghadapi para manajer lama yang masih menganggapnya anak pemilik perusahaan. Arga mendengarkan tanpa memotong. Ketika Alia menyebut Kevin, wajah Arga sedikit berubah. "Kalian serius? Kami membicarakan pertunangan. Kamu bahagia?" Pertanyaan itu membuat sendok di tangan Alia berhenti. "Kenapa bertanya begitu?" "Karena setiap kali menyebut namanya, kamu terlihat lebih lelah." Alia mengalihkan pandangan. "Hubungan tidak selalu menyenangkan." "Benar, tetapi hubungan yang sehat seharusnya tidak membuatmu merasa sendirian setiap hari." Alia tidak menjawab. Ia menuangkan sambal terlalu banyak ke dalam mangkuk, lalu menyesal ketika suapan berikutnya membuat matanya berair. Arga tertawa dan mendorong segelas teh hangat ke arahnya. Setelah makan, ia mengantar Alia pulang ke rumah keluarganya di kawasan Citraland. Rumah besar itu tampak tenang. Lampu teras menyala, tetapi mobil orang tuanya tidak ada. "Papa dan Mama mungkin menghadiri acara yayasan," kata Alia. Arga memarkirkan mobil di garasi. Sebelum turun, ia memandang Alia dengan serius. "Besok pagi, kita ke kantor polisi untuk menyelesaikan laporan kecelakaan." "Aku bisa pergi sendiri." "Aku tahu kamu bisa. Tetapi aku tetap akan datang." Alia ingin menolak, tetapi nada suara Arga membuatnya mengurungkan niat. "Baik." Malam itu Alia lama berdiri di depan jendela. Ia teringat makan sederhana bersama Arga di Singapura, perjalanan dengan Erte, dan hari ketika lelaki itu mengantarnya ke bandara. Saat itu Alia ingin berkata bahwa ia tidak hanya ingin dibanggakan, tetapi juga dirindukan. Kalimat itu tidak pernah keluar. Pagi berikutnya, Alia bangun terlambat. Arga sudah menunggu di ruang tamu bersama ibunya. Ratih Prameswari tampak sangat gembira melihat sahabat lamanya. Ia menyuguhkan teh melati, lemper ayam, dan kue lapis yang kebetulan dikirim tetangga. "Kamu pulang tidak memberi kabar," kata Ratih. "Aku baru sempat datang hari ini." "Kamu semakin sibuk saja. Jangan-jangan nanti menghilang lagi bertahun-tahun." Arga tersenyum. "Kali ini sepertinya saya akan lebih lama di Indonesia." Alia mengamati percakapan mereka diam-diam. Tidak ada kecanggungan atau sisa perasaan romantis di antara Arga dan ibunya. Mereka berbicara seperti dua teman lama yang telah melewati masa muda dan berdamai dengan pilihan masing-masing. Entah kenapa, kesadaran itu membuat hati Alia sedikit lebih ringan. Setelah sarapan, ia dan Arga pergi ke kantor polisi. Urusan kecelakaan diselesaikan dengan mudah karena korban sudah memberikan keterangan bahwa ia tidak mengalami luka serius dan menerima pertanggungjawaban Alia. Saat keluar dari gedung, Alia menghela napas lega. "Sudah selesai," katanya. "Sekarang aku bisa kembali bekerja." Arga tidak menjawab. Ia berdiri memandang ke seberang jalan. "Alia, apa? Apakah itu Kevin?" Alia mengikuti arah pandangannya. Di seberang jalan terdapat sebuah hotel bisnis kecil. Seorang lelaki baru saja turun dari mobil dan berjalan menuju pintu samping. Meskipun hanya terlihat dari belakang, Alia langsung mengenali jas abu-abu, cara berjalan, dan jam tangan yang pernah ia belikan sebagai hadiah ulang tahun. Itu Kevin. Di sampingnya, ada seorang perempuan mengenakan tunik merah marun dan kerudung hitam. Kevin menaruh tangan di punggung perempuan itu saat mereka memasuki hotel. Dunia di sekitar Alia mendadak senyap. Suara kendaraan, klakson, dan percakapan orang-orang seolah menjauh. Ia berdiri kaku, merasa udara tidak lagi masuk ke paru-parunya. Arga segera memegang lengannya. "Duduk dulu." Alia menggeleng. "Aku tidak salah lihat, kan?" Arga tidak memberi jawaban palsu. "Tidak." Dia bilang hari ini ada pertemuan dengan pemasok di Gresik. Perempuan itu menoleh sesaat sebelum melewati pintu. Wajahnya tidak terlihat jelas,
tetapi sebuah gelang emas di pergelangan tangannya memantulkan cahaya matahari. Alia mengenali gelang itu. Ia sendiri yang membelinya di Yogyakarta 2 tahun lalu dan memberikannya sebagai hadiah ulang tahun kepada sahabatnya, Mira. Alia menatap pintu hotel yang telah tertutup. Dadanya terasa seperti dihantam ombak besar di pantai selatan. Datang tanpa peringatan dan menyeret semua yang selama ini ia percayai. Arga berdiri di sampingnya, masih memegang lengannya agar ia tidak kehilangan keseimbangan. "Alia," katanya pelan. Namun Alia tidak mampu menjawab. Di hadapannya, 2 orang yang paling ia percaya baru saja berjalan masuk ke tempat yang sama sambil menyembunyikan hubungan yang tidak seharusnya ada. Dan untuk pertama kalinya, Alia merasa hidup yang selama ini tampak kokoh mulai retak tepat di bawah kakinya. Alia tidak langsung menghadapi Kevin maupun Mira. Sepanjang perjalanan pulang, ia duduk diam di kursi penumpang sambil memandangi jalanan Surabaya yang bergerak seperti bayangan di balik kaca. Arga beberapa kali meliriknya, tetapi tidak memaksanya bicara. Marah dan sedih bercampur di dada Alia. Ia ingin menuntut penjelasan dari Kevin dan bertanya mengapa Mira, sahabat yang selama bertahun-tahun berbagi cerita dengannya, sanggup melakukan hal seperti itu. Namun, sebagian kecil dari dirinya masih mencari alasan. Mungkin itu pertemuan bisnis, gelangnya hanya mirip, dan sentuhan Kevin tidak berarti apa-apa. Alia tahu, dirinya sedang mencari pegangan di tengah banjir, meskipun pegangan itu hanyalah ranting rapuh. Ketika mobil berhenti di depan rumah, Arga mematikan mesin tetapi tidak segera turun. "Jangan mengambil keputusan saat emosimu masih kacau," katanya. "Aku harus bertanya kepada mereka." "Boleh, tetapi jangan memberitahu bahwa kamu sudah melihat terlalu banyak." Alia menoleh. "Kenapa?" "Karena dari cara mereka masuk ke hotel, itu bukan pertemuan pertama." Kalimat itu tajam, tetapi benar. "Apa yang harus kulakukan?" "Dengarkan jawaban mereka. Jangan hanya mendengarkan kata-kata. Perhatikan apa yang mereka hindari." Alia mengangguk pelan. Malam itu Kevin kembali menelpon. Kali ini Alia menjawab. "Sayang, akhirnya kamu angkat juga," kata Kevin. "Kamu di mana?" "Di rumah." "Kita makan malam ya. Aku ingin membicarakan pertunangan." Alia menutup mata. Suara Kevin terdengar sama seperti biasanya, hangat dan seolah tidak menyimpan rahasia. "Kamu dari mana hari ini?" "Aku ke Gresik, bertemu pemasok keramik." "Sendirian?" Kevin terdiam sepersekian detik. "Dengan staf?" "Staf perempuan." "Ada beberapa orang, kenapa?" Alia hampir tertawa. Kebohongan itu disampaikan dengan mudah, seperti seseorang membuang bungkus permen ke tempat sampah. "Aku lelah, Vin. Kita bicara lain kali." "Alia, jangan begini. Akhir-akhir ini kamu selalu menghindar. Aku ingin mengakhiri hubungan kita." Keheningan panjang terdengar di seberang. "Apa?" "Aku tidak ingin bertunangan. Aku tidak ingin melanjutkan hubungan ini. Karena aku sibuk, karena aku meminta tambahan modal. Kita bisa membicarakannya." Tidak semua hal bisa diperbaiki dengan pembicaraan. Kevin mulai terdengar panik. Ia meminta bertemu, mengatakan Alia salah paham, lalu menuduhnya terlalu sensitif karena tekanan pekerjaan. Alia tidak menjelaskan apapun. Ia hanya mengulangi bahwa hubungan mereka selesai dan mematikan telepon. Setelah itu, ia menangis sampai tertidur. Keesokan paginya, Mira datang ke kantor membawa 2 gelas kopi susu gula aren. Ia memasuki ruangan Alia dengan senyum yang terlalu cerah. "Aku dengar kamu putus dengan Kevin?" Alia menatap gelang emas di pergelangan tangan Mira, gelang yang sama. "Cepat sekali kabarnya sampai kepadamu?" Mira tertawa kecil. "Kevin menelponku. Dia bingung. Kalian berdua sama-sama temanku." "Dia bilang apa?"
Katanya kamu tiba-tiba minta putus tanpa alasan. Alia mengambil kopi, tetapi tidak meminumnya. Menurutmu aku harus bagaimana? Kalau masih bisa diperbaiki, ya diperbaiki. Kevin memang banyak kekurangan, tapi dia sayang kamu. Kata-kata itu membuat perut Alia terasa mual. Kamu yakin? Mira mengangguk tanpa ragu. Aku mengenalnya cukup baik. Alia tersenyum tipis. Seberapa baik? Wajah Mira berubah sangat cepat, lalu kembali normal. Maksudmu? Tidak apa-apa, aku hanya bertanya. Mira duduk di seberang meja dan mulai menjelaskan bahwa lelaki kadang melakukan kesalahan karena tekanan, bahwa pertunangan tidak seharusnya dibatalkan hanya karena pertengkaran kecil, dan bahwa Alia terlalu mudah terbawa emosi. Semakin lama Mira berbicara, semakin jelas Alia melihat pola yang sebelumnya tidak pernah ia sadari. Mira selalu menjadi orang yang membujuknya membantu Kevin. Ketika Kevin membutuhkan mobil operasional, Mira berkata seorang calon suami harus diberi kepercayaan. Ketika Kevin meminta tambahan modal, Mira mengatakan Alia seharusnya mendukung mimpinya. Selama ini Alia mengira Mira hanya ingin melihatnya bahagia. Sekarang setiap nasihat itu terdengar seperti bagian dari rencana yang sudah disusun lama. Setelah Mira pergi, Arga datang ke kantor. Ia mengenakan batik berwarna gelap dan membawa map tipis. Aku menemukan sesuatu, katanya. Alia mengunci pintu ruangannya. Arga menjelaskan bahwa perusahaan Kevin membeli material dari 3 pemasok baru. 2 di antaranya menggunakan alamat kantor virtual yang sama di Jakarta. Pemilik legalnya berbeda, tetapi rekening pembayaran mengarah pada satu kelompok. Apakah ini ilegal? Belum tentu, tetapi harganya jauh lebih tinggi daripada harga pasar. Alia membuka beberapa dokumen. Aku menyetujui sebagian pembayaran ini, karena Kevin mengirimkan rekomendasi pemasok melalui Mira. Alia mengangkat kepala. Arga menunjuk surat elektronik yang sudah dicetak, alias pengirimnya menggunakan nama Mira. Dia mengaku sebagai konsultan pengadaan eksternal. Mira pernah bekerja di bank, bukan di bidang pengadaan. Itulah masalahnya. Arga juga menemukan bahwa beberapa tahun sebelumnya, Mira pernah bekerja di sebuah lembaga pembiayaan di Singapura menggunakan nama lengkap yang berbeda. Ia diberhentikan setelah diduga membocorkan data nasabah. Kasus itu tidak sampai ke pengadilan karena bukti tidak cukup, tetapi catatan internalnya buruk. Alia merasa dingin. Kenapa dia tidak pernah bercerita? Karena dia tidak ingin kamu tahu. Alia berjalan ke jendela. Di bawah, karyawan keluar masuk gedung dengan map dan helm proyek. Semua tampak normal. Namun kehidupan Alia tidak lagi terasa normal. Aku ingin memastikan dengan mataku sendiri. Arga mengangguk. Kita harus berhati-hati. Beberapa hari kemudian, Alia sengaja mengundang Mira makan malam bersama Arga di sebuah restoran keluarga dekat Tunjungan. Ia mengatakan ingin memperkenalkan mereka dengan lebih baik karena Arga sedang mencari konsultan untuk proyek investasi. Mira datang dengan pakaian rapi dan riasan lembut, tetapi wajahnya menegang ketika melihat Arga. Sepertinya kita pernah bertemu, kata Arga setelah mereka duduk. Mira menggeleng cepat. Saya rasa tidak. Di Singapura? Saya hanya pernah ke sana untuk liburan. Arga tersenyum tipis. Mungkin saya salah. Sepanjang makan malam, Mira hampir tidak menyentuh nasi goreng buntut yang dipesannya. Biasanya, ia paling cerewet, tetapi malam itu, ia hanya menjawab seperlunya. Alia sengaja berkata, Mas Arga sedang mempertimbangkan investasi di perusahaan Kevin. Sendok Mira berhenti di udara. Benarkah? Belum, jawab Arga. Saya masih memeriksa struktur keuangannya. Mira tersenyum kaku. Perusahaan itu masih baru, wajar kalau pembukuannya belum sempurna. Menarik, kamu tahu banyak tentang pembukuannya? Saya hanya sering mendengar cerita dari Alia. Alia tidak membantah. Meskipun ia tahu tidak pernah membicarakan laporan keuangan Kevin secara mendetail. Setelah makan malam, Arga berkata kepada Alia bahwa Mira mengenalinya. Ia yakin pernah melihat perempuan itu dalam sebuah pertemuan terkait pemeriksaan internal di Singapura. Kecurigaan Alia semakin kuat,
tetapi bukti mereka masih belum cukup. 2 hari kemudian, telepon dari nomor tidak dikenal masuk ketika Alia sedang berada di kantor. "Apakah ini keluarga Bapak Kevin Pratama?" Alia terdiam. "Saya mantan tunangannya. Bapak Kevin mengalami kecelakaan motor. Saat ini berada di Rumah Sakit Islam Surabaya. Nomor Mbak tersimpan sebagai kontak darurat. Alia seharusnya bisa menolak datang. Hubungan mereka sudah selesai. Namun kenangan tentang masa-masa ketika Kevin bersikap baik membuatnya tidak mampu mengabaikan kabar itu. Ia tiba di rumah sakit sekitar 30 menit kemudian. Mira sudah berada di depan ruang tindakan. Perempuan itu berdiri dengan wajah pucat dan mata bengkak. Begitu melihat Alia, ekspresinya berubah menjadi panik. "Kamu kenapa ada di sini?" tanya Mira. "Mereka menelponku. Kamu sendiri kenapa?" "Aku kebetulan di dekat sini." "Kebetulan?" Mira mengangguk terlalu cepat. "Kevin menelpon sebelum kecelakaan. Dia bilang sedang tidak enak badan." Alia tidak menjawab. Seorang perawat keluar membawa tas milik Kevin dan menyerahkannya kepada mereka. Di dalamnya ada dompet, kunci, 2 ponsel, dan beberapa dokumen. Alia mengenali satu ponsel karena ia sendiri yang membelinya. Ponsel kedua berwarna hitam dan lebih sederhana. Ia mengambilnya. Mira langsung merebut benda itu dari tangannya. "Jangan dibuka." Gerakannya begitu cepat hingga keduanya sama-sama terdiam. Mira menelan ludah. "Maksudku, itu barang pribadi Kevin. Kalian sudah berpisah." Alia memandangnya lama. "Benar. Lalu kenapa kamu boleh memegangnya?" Wajah Mira memucat. Sebelum ia menjawab, dokter keluar dan mengatakan Kevin tidak mengalami luka serius. Tulang kakinya retak ringan dan kepalanya harus dijahit, tetapi kondisinya stabil. Mira segera masuk ke kamar perawatan. Ia menggenggam tangan Kevin dengan cara yang terlalu akrab. Alia berdiri di ambang pintu, memperhatikan semuanya tanpa berkata apa-apa. Kevin membuka mata dan menatap Mira lebih dahulu. Baru setelah itu, ia melihat Alia. "Alia, aku hanya ingin memastikan kamu selamat," kata Alia. "Setelah ini, Mira bisa menjagamu." Ia meletakkan tas di kursi lalu pergi. Seminggu kemudian, Kevin keluar dari rumah sakit. Pada hari yang sama, Alia menemukan selisih besar di rekening proyek. Dana yang seharusnya digunakan untuk membeli baja berkurang hampir 2 miliar rupiah. Ia memeriksa mutasi rekening dan menemukan penarikan melalui akses digital pada hari Kevin dirawat. Kata sandi akun itu menggunakan kombinasi tanggal yang hanya diketahui Alia, Kevin, dan Mira. Alia tidak lagi mampu menunggu. Ia pergi ke apartemen Mira di kawasan Pakuwon. Sepasang sepatu lelaki berada di depan pintu. Ia mengenalinya sebagai sepatu Kevin. Karena sudah berkali-kali menginap di sana, Alia mengetahui kode pintu. Ia masuk tanpa suara. Ruang tamu kosong. Dari kamar terdengar suara pertengkaran. "Aku tidak bisa terus seperti ini," kata Mira. "Alia sudah curiga." "Dia tidak punya bukti," jawab Kevin. "Uangnya sudah kamu ambil terlalu banyak. Aku perlu membayar utang perusahaan." "Jangan berbohong. Sebagian kamu gunakan untuk perempuan lain." Kevin mengumpat pelan. Mira melanjutkan. Suaranya semakin tajam. "Aku sudah membantumu sejak sebelum kamu mengenal Alia. Aku yang memberikan data perusahaan keluarganya. Aku yang membuatmu bisa masuk ke lingkaran mereka. Sekarang kamu mau meninggalkanku?" "Aku tidak meninggalkanmu." "Lalu kenapa kamu masih ingin mempertahankan Alia?" "Karena selama dia percaya kepadaku, kita punya akses ke perusahaan." Alia menutup mulut agar tidak mengeluarkan suara. Dari balik pintu, Kevin berkata lagi, "Kita belum selesai. Setelah rekening proyek, kita harus mendapatkan dokumen milik ayahnya." Pak Hendra mulai panik. "Kalau kamu berhasil membuatnya takut, dia akan mengikuti semua permintaan kita." Alia membeku. Mira tertawa dingin. "Jangan khawatir, aku sudah menyiapkan semuanya.
Sebentar lagi bukan hanya Alia yang kehilangan uang, seluruh keluarganya akan jatuh. Darah Alia seakan berhenti mengalir. Ia mundur selangkah, tetapi kakinya menyentuh meja kecil. Sebuah vas bergoyang. Sebelum jatuh, seseorang menangkapnya dari belakang. Arga. Ia memberi isyarat agar Alia diam, lalu menariknya keluar dari apartemen tanpa suara. Di dalam lift, Alia tidak mampu berdiri tegak. Arga menopang bahunya. Mereka merencanakan semuanya, bisiknya. Arga memandang pintu lift yang tertutup. Ya, Mira bukan hanya merebut Kevin. Ini tidak pernah hanya tentang Kevin. Alia menahan tangis, tetapi air matanya tetap jatuh. Apa yang mereka inginkan dari ayahku? Arga tidak menjawab sampai mereka tiba di mobil. Kemudian ia berkata pelan, "Mereka ingin membuat ayahmu melakukan kesalahan besar. Dan sepertinya rencana itu sudah berjalan." Arga membawa Alia ke apartemennya di pusat Surabaya karena tidak ingin ia pulang dalam keadaan terguncang. Tempat itu tidak terlalu besar, tetapi tertata rapi. Di meja makan terdapat teh, beberapa buku investasi, dan kotak kurma yang belum dibuka sejak Ramadan. Alia duduk di sofa sambil memeluk bantal. Hujan tipis terdengar mengetuk kaca jendela. "Aku bodoh," katanya. "Kamu korban penipuan, bukan orang bodoh. Aku memberi Kevin uang. Aku mengenalkannya kepada pemasok. Aku bahkan meminta papa mempertimbangkan perusahaannya sebagai mitra. Kamu melakukannya karena percaya. Bukankah itu kebodohan?" Arga duduk di kursi seberang. "Kepercayaan bukan kebodohan. Kesalahanmu hanya satu. Kamu memberi akses terlalu besar tanpa pengawasan." Alia menunduk. Ia tahu Arga benar, tetapi rasa malu tetap membakar dadanya. "Sejak kapan kamu tahu tentang Mira?" "Aku belum tahu semuanya, tetapi aku mengenal wajahnya dari kasus di Singapura. Saat itu dia terlibat dalam kebocoran data nasabah. Dia tidak pernah didakwa, tetapi setelah itu menghilang. Kenapa kamu tidak langsung memberitahuku?" "Karena aku butuh kepastian. Menuduh sahabatmu tanpa bukti hanya akan membuatmu membelanya." Alia tidak bisa menyangkal. Beberapa minggu lalu, ia mungkin akan menganggap Arga terlalu curiga. Mereka sepakat tidak menghadapi Kevin dan Mira. Arga akan menghubungi seorang penyelidik keuangan yang pernah bekerja dengannya. Alia akan memeriksa dokumen perusahaan dari dalam. Namun keesokan harinya, masalah baru datang. Ratih memanggil Alia ke kamar. Ibunya duduk di tepi tempat tidur sambil memegang amplop coklat. Wajahnya pucat dan matanya merah. "Ada apa, Mah?" Ratih menyerahkan beberapa foto. Di dalam foto itu, Hendra terlihat masuk ke sebuah hotel di Jakarta bersama Mira. Foto lain memperlihatkan mereka duduk berdekatan di restoran. Pada gambar terakhir, Mira menyandarkan kepala di bahu Hendra. Alia merasa tenggorokannya mengering. "Dari mana Mama mendapatkannya?" "Dikirim lewat kurir." "Mama sudah bicara dengan Papa?" "Teleponnya tidak aktif. Katanya sedang ke Jakarta untuk bertemu investor." Alia memeriksa foto satu persatu. Sudut pengambilannya terlalu rapi, seolah memang dirancang agar terlihat mencurigakan. "Ma, mungkin ini jebakan." "Jebakan apa? Mereka masuk hotel bersama." "Mira sedang merencanakan sesuatu terhadap keluarga kita." Ratih menatap putrinya. "Kamu tahu sesuatu?" Alia ingin menjelaskan semuanya, tetapi ia takut ibunya semakin panik. Ia hanya berkata bahwa Mira dan Kevin diduga menyalahgunakan akses perusahaan. Ratih menutup wajah. "Kenapa papa kamu tidak mengatakan apa-apa?" Pertanyaan itu tidak bisa dijawab Alia. Siang harinya, Hendra pulang. Ia terlihat lelah, tetapi ketika Ratih menunjukkan foto-foto itu, ia langsung kehilangan warna wajah. "Ini tidak seperti yang kamu pikirkan." "Lalu seperti apa?" tanya Ratih dengan suara bergetar. Hendra menatap Alia, lalu kembali menatap istrinya. "Aku bertemu Mira untuk urusan perusahaan. "Di hotel?" Ada pertemuan dengan beberapa orang." "Kenapa hanya kalian yang terlihat?"
Hendra tidak mampu memberikan penjelasan yang jelas. Ia hanya mengulang bahwa tidak ada hubungan terlarang antara dirinya dan Mira. Ratih menangis. Alia berdiri di tengah pertengkaran orang tuanya dengan dada sesak. Seumur hidupnya, ia belum pernah melihat mereka saling meninggikan suara. Rumah yang biasanya hangat mendadak terasa asing. Malamnya, Arga datang setelah Alia menghubunginya. Hendra sempat terkejut, tetapi akhirnya bersedia berbicara secara pribadi. Mereka masuk ke ruang kerja dan menutup pintu. Hampir 1 jam kemudian, Arga keluar dengan wajah keras. "Apa yang terjadi?" tanya Alia. Arga meminta Alia ikut ke taman belakang. "Papamu diperas." Alia memejamkan mata. "Bagaimana?" 2 bulan lalu, Mira mengatur makan malam bisnis di Jakarta. Papamu mengira akan bertemu calon investor. Setelah minum teh, dia merasa sangat mengantuk. Ketika sadar, dia sudah berada di kamar hotel. Mira menunjukkan foto-foto yang seolah membuktikan mereka memiliki hubungan. "Tidak terjadi apa-apa." Papamu mengatakan tidak. Aku cenderung percaya. "Lalu kenapa dia memberi Mira uang?" "Karena Mira mengancam akan mengirim foto itu kepada ibumu, bank, dan para investor." Alia merasa marah sekaligus kecewa. "Papa seharusnya mengatakan semuanya." "Benar, tetapi dia takut. Takut kehilangan mama. Dan takut nama perusahaan rusak." Arga menjelaskan bahwa Hendra sudah mentransfer sejumlah uang kepada Mira. Awalnya hanya ratusan juta rupiah. Kemudian tuntutannya meningkat. Untuk menutup kekurangan, Hendra memindahkan dana dari proyek pembangunan hotel di Malang. "Berapa banyak?" "Hampir setengah dari dana keselamatan struktur." Alia terdiam. "Dana itu digunakan untuk penguatan fondasi." "Aku tahu." Seolah menjawab ketakutan mereka, telepon Alia berdering. Manajer proyek dari Malang berbicara dengan suara panik. Sebagian perancah di area pembangunan runtuh. Seorang pekerja terjatuh dan dibawa ke rumah sakit dalam keadaan kritis. Keesokan paginya, polisi datang ke kantor. Mereka menyita dokumen proyek dan memeriksa rekening perusahaan. Berita mengenai kecelakaan menyebar cepat. Media lokal mulai mempertanyakan standar keselamatan Prameswara Group. Hendra dipanggil untuk diperiksa. Ratih duduk di ruang keluarga sambil memegang tasbih. Bibirnya terus mengucapkan istighfar, tetapi tangannya gemetar. Alia berusaha menghubungi semua pihak. Ia meminta manajer rumah sakit memastikan pekerja mendapat perawatan terbaik. Ia mengadakan rapat darurat dan memerintahkan seluruh proyek dihentikan sementara untuk pemeriksaan. Namun, satu demi satu masalah muncul. Bank menunda pencairan kredit. Mitra asing membatalkan pertemuan. Nilai perusahaan merosot dan beberapa investor mulai menarik diri. Arga memutuskan pergi ke Jakarta karena beberapa perusahaan palsu milik Kevin dan Mira terdaftar di sana. "Aku ikut," kata Alia. "Tidak. Kamu harus menjaga perusahaan dan ibumu. Aku tidak ingin kamu menghadapi mereka sendiri. Aku tidak akan bertindak sembarangan." Arga berdiri di depan pintu rumah. Untuk sesaat, ia terlihat ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya hanya berkata, "Percayalah kepadaku." Alia mengangguk. Sebelum berangkat, Arga menyerahkan sebuah ponsel cadangan dan nomor pribadi yang hanya diketahui sedikit orang. "Kalau aku sulit dihubungi, kirim pesan ke nomor ini." "Kenapa kamu bicara seolah akan pergi ke medan perang?" "Karena orang yang terdesak bisa melakukan hal yang tidak terduga." Arga berangkat sore itu. 2 hari pertama, ia masih memberi kabar. Ia menemukan kantor virtual yang digunakan Mira, bertemu mantan rekan kerjanya, dan memperoleh petunjuk mengenai aliran dana. Pada hari ketiga, semua komunikasi berhenti. Nomor utama Arga tidak aktif. Nomor cadangan juga tidak menjawab. Alia mulai gelisah, tetapi masalah perusahaan tidak memberinya waktu untuk mencari. Polisi menemukan bukti transfer dana proyek ke rekening pribadi Hendra. Meskipun ia mengaku diperas, bukti pemerasan belum ditemukan. Hendra ditahan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Saat mobil polisi membawa ayahnya pergi, Ratih nyaris pingsan. "Papa!" Alia mengejar sampai pagar. Hendra menoleh dari balik jendela kendaraan.
Wajahnya tampak hancur oleh penyesalan. "Jaga mama," katanya. 3 kata itu menempel di kepala Alia sepanjang hari. Pada malam yang sama, Dewan Direksi mengadakan rapat. Beberapa anggota menuntut Hendra mundur dan meminta Alia menyerahkan kendali operasional. Mereka khawatir reputasi perusahaan semakin rusak. Alia mencoba mempertahankan posisinya, tetapi bukti transaksi membuatnya sulit berbicara. Semua keputusan pembelian yang terkait perusahaan Kevin juga menggunakan tanda tangan digitalnya. Ia tidak hanya terancam kehilangan perusahaan, ia bisa ikut diperiksa. Ketika pulang, Mira sudah menunggu di depan rumah. Perempuan itu mengenakan kebaya modern berwarna biru tua dan terlihat sangat tenang, seolah semua kekacauan tidak ada hubungannya dengan dirinya. "Aku turut prihatin," katanya. Alia mengepalkan tangan. "Pergi. Aku hanya ingin melihat keadaanmu. Setelah kamu menghancurkan keluargaku." Mira tersenyum tipis. "Aku tidak menghancurkan apapun. Ayahmu sendiri yang mengambil keputusan. Kamu memerasnya. Buktikan." Alia maju selangkah. "Apa yang sebenarnya kamu inginkan?" "Awalnya aku hanya menginginkan uang dan akses ke perusahaanmu. Tetapi semakin lama, aku semakin muak melihatmu selalu dianggap sempurna. Ketika Kevin tetap berniat memilihmu demi kekayaan keluargamu, aku ingin kamu kehilangan semua hal yang membuatmu merasa lebih tinggi dariku. Aku tidak pernah menganggapmu lebih rendah. Itulah yang paling menyebalkan. Kamu selalu memberi dengan wajah baik, seolah kamu penyelamat. Kamu memperkenalkan pekerjaan, membayar makan, memberi hadiah, dan merasa itu semua bentuk persahabatan. Kamu tidak pernah sadar bahwa setiap pemberianmu mengingatkanku bahwa hidupmu jauh lebih mudah." Alia menahan napas. "Jadi karena iri, kamu menghancurkan hidup orang lain?" Jangan terlalu sederhana. Dunia tidak berjalan hanya dengan baik dan buruk. Mira mengeluarkan ponsel dan menunjukkan beberapa foto. Arga terlihat memasuki hotel di Jakarta bersamanya. Foto lain memperlihatkan mereka duduk berhadapan di sebuah kamar. Jantung Alia seperti jatuh. "Dari mana kamu mendapatkannya?" Mira mendekat. "Arga sendiri yang datang kepadaku." "Itu bohong." "Kenapa dia tidak menghubungimu?" Alia tidak menjawab. Dia tahu keluargamu akan jatuh. Dia hanya memilih berada di pihak yang menguntungkan. "Arga tidak seperti itu." "Kamu begitu yakin? Kamu mengenalnya seberapa baik?" Mira tersenyum lalu pergi. Alia berdiri di teras dengan ponsel di tangan. Ia mencoba menghubungi Arga berkali-kali. Tidak ada jawaban. Keesokan harinya, pengadilan mengeluarkan perintah pembekuan sebagian aset perusahaan. Rumah keluarga mereka ikut menjadi jaminan utang bank. Para pengacara mengatakan Ratih dan Alia harus bersiap meninggalkan rumah jika penyitaan dilanjutkan. Dalam waktu kurang dari seminggu, kehidupan mereka berubah sepenuhnya. Ratih mengemas pakaian tanpa suara. Ia melipat mukena, beberapa kain batik, dan album keluarga ke dalam koper. Alia berdiri di depan lemari besar, tidak tahu apa yang harus dibawa. Ia memilih beberapa pakaian sederhana, laptop, dokumen pendidikan, serta kotak kecil berisi kenangan masa magang di Singapura. Di dalam kotak itu ada tiket terlama, kartu nama pertama Arga, dan sebuah foto mereka saat menghadiri Festival Kuliner Indonesia. Alia memegang foto itu lama. Kemudian ponselnya berdering, nomor tidak dikenal. Ia menjawab dengan jantung berdebar. Suara Mira terdengar di seberang. "Kamu masih menunggu Arga?" Alia tidak menjawab. "Jangan tunggu lagi, dia bersamaku." "Kamu berbohong. Kalau begitu, mengapa dia tidak pulang saat ayahmu ditahan?" Alia menggigit bibir sampai terasa sakit. Mira tertawa pelan. "Orang yang paling kamu percaya sudah memilih pergi. Sekarang kamu tahu rasanya tidak memiliki siapa-siapa." Telepon terputus. Alia duduk di lantai kamar yang hampir kosong. Dari luar terdengar azan maghrib berkumandang dari masjid kompleks.
Biasanya suara itu membuat rumah terasa damai. Malam itu, suara yang sama justru terdengar seperti pengingat bahwa hari sudah berakhir, sementara hidupnya masih tenggelam dalam gelap. Ratih masuk dan duduk di sampingnya. "Kita akan baik-baik saja," kata ibunya, meskipun matanya sendiri penuh air. Alia menggenggam tangan Ratih. Ia ingin percaya. Namun ayahnya berada dalam tahanan, perusahaan mereka diambang kehancuran, rumah akan disita, dan Arga menghilang bersama perempuan yang telah merencanakan semua bencana itu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Alia tidak tahu apakah masih ada jalan pulang. Alia dan Ratih pindah ke sebuah rumah kontrakan kecil di kawasan Wonokromo. Rumah itu berada di ujung gang sempit yang hanya cukup dilewati satu mobil. Dindingnya berwarna hijau pucat. Sebagian cat mengelupas karena lembab. Di belakang rumah terdapat dapur kecil dengan atap seng yang berbunyi keras setiap kali hujan turun. Pada malam pertama, Ratih tidak bisa tidur. Ia duduk di atas kasur tipis sambil memandangi 2 koper dan beberapa kardus yang kini menjadi seluruh harta mereka. Alia berpura-pura sibuk menata pakaian agar ibunya tidak melihat air matanya. Dahulu, Ratih memiliki ruang ganti yang lebih besar daripada rumah kontrakan itu. Namun ia tidak mengeluh. Pagi berikutnya, ia bangun sebelum subuh, menanak nasi, menggoreng tempe, lalu membuat sambal terasi sederhana. "Kita harus tetap makan," katanya. Mereka sarapan di lantai karena belum memiliki meja. Alia menelan nasi perlahan. Makanan itu sederhana, tetapi terasa lebih hangat daripada jamuan mahal manapun yang pernah ia nikmati. Hari-hari berikutnya dipenuhi urusan hukum dan pencarian pekerjaan. Sebagian besar perusahaan menolak Alia karena namanya masih dikaitkan dengan kasus Prameswara Group. Beberapa orang yang dulu sering meminta bantuannya bahkan tidak menjawab pesan. Alia akhirnya menerima pekerjaan sebagai penerjemah lepas di sebuah perusahaan logistik. Ia fasih berbahasa Inggris dan cukup memahami Mandarin dasar, hasil pendidikan internasional yang dulu dianggapnya biasa saja. Namun pekerjaan itu tidak tersedia setiap hari. Untuk menambah pendapatan, ia bekerja sebagai petugas penerima tamu di restoran dan lounge sebuah hotel dekat Tunjungan. Ratih memperoleh pekerjaan membantu dapur sebuah sekolah swasta. Setiap pagi ia naik angkot, membawa kotak makan dan mengenakan kerudung sederhana. Tangannya yang dulu terbiasa menandatangani proposal yayasan, kini memotong sayur, mencuci panci, dan membungkus nasi. Alia beberapa kali meminta ibunya berhenti. Ratih selalu menjawab, pekerjaan halal tidak pernah memalukan. Kalimat itu menjadi pegangan mereka. Malam pertama Alia bekerja di hotel, ia mengenakan seragam hitam dengan kain batik sebagai aksen di pinggang. Tugasnya menyambut tamu, mencatat reservasi, dan membantu komunikasi dengan pelanggan asing. Di sana ia bertemu Rizky Halim. Rizky datang bersama beberapa temannya. Usianya sekitar 29 tahun, berpenampilan rapi, dan berbicara dengan kepercayaan diri, seseorang yang tidak pernah kesulitan mendapatkan apa yang diinginkan. Ketika Alia mengantar mereka ke meja, Rizky menatapnya terlalu lama. "Kita pernah bertemu?" "Sepertinya tidak, Pak." "Jangan panggil Pak, saya belum tua." Alia hampir mengingat ucapan Arga yang sama, tetapi segera menepis kenangan itu. Rizky memesan kopi, lalu bertanya apakah Alia bersedia duduk bersamanya setelah jam kerja. Alia menolak dengan sopan. Ia kembali bertanya pada malam berikutnya. Setelah penolakan ketiga, Alia kehilangan kesabaran. "Bapak datang untuk makan atau mencari pegawai yang bisa diganggu?" Teman-teman Rizky tertawa, tetapi Rizky justru terdiam. "Saya hanya ingin mengenal Anda." Cara mengenal orang bukan dengan memanfaatkan posisi mereka saat sedang bekerja. Sejak itu Rizky tidak lagi menggoda. Ia tetap datang, tetapi bersikap lebih sopan. Kadang ia hanya membaca laporan sambil minum kopi. Suatu malam Alia melihatnya duduk sendirian setelah restoran hampir tutup. "Hari ini tidak bersama teman-teman?" tanya Alia. "Tidak. Ada yang ingin dipesan lagi?" Rizky menggeleng.
Hari ini hari wafat ibu saya. Alia terdiam. Rizky menjelaskan bahwa ibunya meninggal beberapa tahun lalu setelah mengalami tekanan panjang akibat perselingkuhan suaminya. Sejak itu, hubungannya dengan ayahnya memburuk. Ia memilih tinggal sendiri meskipun keluarganya memiliki jaringan hotel besar. Saya pikir uang bisa membuat semuanya lebih mudah, katanya. Ternyata rumah besar juga bisa terasa kosong. Alia duduk sebentar karena restoran sudah sepi. Jangan menunggu sampai kehilangan kesempatan untuk berdamai, katanya. Marah boleh, tetapi jangan biarkan kemarahan menjadi rumah tempat kita tinggal selamanya. Rizky menatapnya. Anda bicara seperti seseorang yang sudah kehilangan banyak hal. Alia tersenyum pahit. Mungkin. Sejak malam itu, mereka menjadi teman. Rizky tidak lagi bersikap berlebihan. Ia membantu Alia mendapatkan beberapa pekerjaan penerjemahan, tetapi selalu melalui prosedur resmi agar ia tidak merasa dikasihani. Meski hidup mulai sedikit teratur, Alia masih memikirkan Arga. Ia membenci dirinya sendiri karena masih menunggu. Setiap kali ponselnya berdering, ia berharap nama Arga muncul. Setiap kali melihat mobil hitam yang mirip miliknya, jantung Alia berdegup lebih cepat, namun tidak ada kabar. Suatu sore, Mira datang ke hotel. Ia mengenakan pakaian mahal dan membawa tas bermerek. Wajahnya terlihat puas ketika melihat Alia berdiri di meja penerima tamu. Jadi sekarang kamu bekerja di sini? Alia menjaga suaranya tetap datar. Ada yang bisa saya bantu? Mira tersenyum. Jangan bersikap seolah kita tidak saling mengenal. Alia meminta rekan kerjanya menggantikan posisinya, lalu membawa Mira ke area taman belakang yang sepi. Apa yang kamu inginkan? Aku hanya ingin melihat keadaan sahabat lamaku. Kamu sudah melihat, sekarang pergi. Mira menyilangkan tangan. Kamu kira semuanya sudah selesai? Ayahmu masih akan dipenjara. Perusahaanmu akan diambil investor. Dan Arga tidak akan kembali. Alia menahan amarah. Ia mengaktifkan perekam suara di dalam saku. Kenapa kamu begitu yakin? Karena aku tahu apa yang dia lakukan. Kamu memalsukan foto-foto itu. Mira tertawa. Foto mana yang palsu? Foto ayahmu? Foto Arga? Atau semua bukti yang membuat keluargamu jatuh? Kamu membius ayahku. Buktikan. Kevin membantumu? Mira menatapnya tajam. Kevin terlalu lemah untuk melakukan semuanya sendiri. Jadi kamu yang mengatur perusahaan palsu, transfer, dan pemerasan? Mira menyadari arah pertanyaan itu dan segera berhenti bicara. Kamu sedang merekamku? Alia tidak bergerak. Mira maju, tetapi Alia lebih cepat mundur. Jangan sentuh aku. Kamu pikir rekaman seperti itu cukup? Setidaknya cukup untuk membuat polisi tertarik. Wajah Mira berubah. Untuk pertama kalinya, Alia melihat rasa takut. Mira pergi tanpa mengatakan apa-apa lagi. Rekaman itu belum membuktikan semuanya, tetapi menjadi petunjuk penting. Alia menyerahkannya kepada pengacara keluarganya. Beberapa hari kemudian, perusahaan logistik tempat Alia bekerja memintanya menjadi penerjemah dalam pertemuan dengan investor Singapura. Upahnya cukup besar, sehingga ia menerima tanpa banyak bertanya. Ia mempersiapkan diri dengan serius. Pada hari pertemuan, Alia mengenakan blus putih, celana hitam, dan blazer sederhana. Ia tiba lebih awal dan menata dokumen di ruang rapat. Pintu terbuka, 2 orang masuk. Salah satunya adalah lelaki asing berambut keemasan. Yang lain membuat tangan Alia kehilangan tenaga. Arga. Map di tangannya jatuh ke lantai. Semua orang memandang. Alia segera membungkuk mengambilnya. Maaf, saya kurang sehat pagi ini. Arga berdiri kaku. Wajahnya terlihat lebih kurus. Ada bekas luka kecil di dekat pelipis. Tetapi matanya tetap menatap Alia dengan intensitas yang membuat dadanya sesak. Pertemuan dimulai. Alia memaksa dirinya bekerja. Ia menerjemahkan setiap kalimat dengan jelas, membahas skema investasi,
distribusi gudang, dan target ekspansi. Arga tidak pernah menyela, tetapi beberapa kali pandangan mereka bertemu. Setelah rapat selesai, direktur mengajak semua orang makan siang di restoran hotel. Alia ingin menolak, tetapi kontraknya mengharuskan ia ikut. Di meja makan, Arga mencoba mengajaknya bicara. "Kamu tinggal di mana sekarang?" Alia menjawab formal. Pertanyaan itu tidak berkaitan dengan pekerjaan. "Alia, mohon panggil saya Ibu Alia selama pertemuan." Arga terdiam. Ketika pelayan menyajikan minuman, direktur menawarkan anggur kepada para tamu. Alia menolak dan meminta teh hangat. Arga meliriknya, seolah lega ia tidak minum. Setelah makan, Alia bergegas keluar. Arga mengejar sampai ke lobi. "Tunggu." Alia berhenti, tetapi tidak menoleh. "Aku mencari kamu. Kamu tahu di mana rumah kami?" Ketika aku kembali, rumah itu sudah kosong. Kamu bisa menelpon? Ponselku hilang. Selama berminggu-minggu, aku berada di rumah sakit. Alia akhirnya menoleh. "Lalu foto-foto dengan Mira? Itu tidak seperti yang kamu pikirkan." Alia tertawa pahit. "Semua orang selalu mengatakan kalimat itu. Aku bisa menjelaskan. Aku tidak membutuhkan penjelasan." Arga memegang pergelangan tangannya. Alia segera menariknya. "Jangan sentuh saya." "Alia, dengarkan sebentar." Rizky kebetulan memasuki lobi. Ia melihat wajah Alia dan langsung mendekat. "Ada masalah?" Alia berdiri di samping Rizky. "Tidak, kami akan pergi." Arga menatap mereka. "Siapa dia?" Alia tidak tahu dorongan apa yang membuatnya menjawab. "Dia kekasih saya." Rizky terlihat terkejut, tetapi tidak membantah. Wajah Arga berubah. Ia melepaskan tangan Alia. Namun sebelum Alia berjalan pergi, Arga berkata, "Aku punya bukti yang dapat membuktikan ayahmu diperas, membantah tuduhan penggelapan yang disengaja, dan membantu mengeluarkannya dari tahanan sebelum persidangan." Langkah Alia berhenti. Arga melanjutkan, "Dan aku tahu siapa yang membuat foto-foto itu." Alia menatapnya dengan jantung berdebar. Untuk pertama kalinya sejak hidupnya runtuh, secercah harapan muncul. Namun harapan itu datang dari lelaki yang paling ingin ia percaya, sekaligus paling ia takutkan. Alia setuju menemui Arga malam itu di sebuah kedai kopi kecil dekat Masjid Al-Akbar. Ia memilih tempat terbuka dan meminta Rizky menunggu di mobil, bukan karena takut Arga akan menyakitinya, melainkan karena ia belum siap mempercayai perasaannya sendiri. Arga datang membawa sebuah tas dokumen. Tanpa banyak pembukaan, ia menjelaskan apa yang terjadi di Jakarta. Ia memang bertemu Mira di hotel, tetapi pertemuan itu bagian dari penyelidikan. Arga berpura-pura tertarik membeli beberapa aset perusahaan palsu yang dikendalikan Mira. Tujuannya membuat perempuan itu menunjukkan dokumen asli dan mengungkap rekening yang digunakan. Lalu foto di kamar? Kamar itu digunakan sebagai ruang pertemuan. Ada 2 orang lain di sana, tetapi mereka dipotong dari gambar. Arga mengeluarkan rekaman kamera koridor hotel. Dalam video, Mira terlihat memasuki kamar bersama Arga, seorang pengacara dan seorang penyelidik keuangan. "Kenapa kamu tidak langsung menghubungiku?" "Setelah pertemuan, orang suruhan Kevin mengikuti kami. Mobil kami ditabrak di jalan tol. Kedua ponselku rusak dan tas berisi dokumen hilang. Aku mengalami gegar otak, sempat tidak sadar, lalu dirawat beberapa hari tanpa identitas dan alat komunikasi." Alia memperhatikan bekas luka di pelipis Arga. "Setelah keluar? Begitu kondisiku memungkinkan, aku meminta asistensku mencari kalian. Nomor rumah sudah tidak aktif, rumah kosong, dan pegawai lama tidak mengetahui alamat baru. Aku lalu pergi ke Singapura untuk mengambil data cadangan kasus Mira. Aku takut kembali tanpa bukti hanya akan membuat Mira sadar bahwa penyelidikan belum berhenti." "Kenapa kamu tidak mencari lebih keras?" "Aku mencari setiap hari." Nada suara Arga tidak meninggi, tetapi kesedihannya terasa jelas. Ia membuka dokumen satu persatu. Ada laporan transaksi, rekaman percakapan, salinan surat elektronik, dan data perusahaan cangkang.
Ada pula video dari kamera hotel yang memperlihatkan dua orang membawa Hendra dalam keadaan setengah sadar ke kamar. Mira berjalan di belakang mereka. Ini membuktikan papa dijebak. Ini membuktikan dia dibius dan diperas. Tetapi tindakan memindahkan dana proyek tetap sebuah pelanggaran. Alia mengangguk. Ia tidak ingin menutupi kesalahan ayahnya. Ia hanya ingin kebenaran terlihat utuh. Arga juga menemukan bukti bahwa Kevin merencanakan pelarian. Diam-diam, ia memindahkan sebagian uang ke rekening luar negeri dan berniat menjadikan Mira satu-satunya tersangka. Mira tahu? Belum. Kita harus memberitahunya? Tidak, biarkan mereka saling percaya sedikit lebih lama. Arga dan pengacara keluarga menyerahkan seluruh berkas kepada penyidik. Selama beberapa hari, ahli digital memeriksa keaslian rekaman, sementara tim keuangan menelusuri aliran dana. Setelah bukti awal dinyatakan cukup, polisi menyetujui sebuah pertemuan terkontrol untuk menangkap Kevin saat berusaha memperoleh akses perusahaan. Alia mengirim pesan melalui alamat lama dan berpura-pura ingin berdamai. Ia mengatakan bersedia menyerahkan dokumen akses perusahaan jika Kevin mau mengembalikan sebagian uang. Kevin menyetujui pertemuan di sebuah gudang kosong dekat pelabuhan Tanjung Perak. Pada malam yang ditentukan, polisi sudah mengawasi dari jauh. Arga melarang Alia datang, tetapi ia bersikeras. Aku ingin melihat akhirnya. Kamu tidak harus membuktikan keberanian dengan berdiri di dekat orang berbahaya. Aku tidak datang untuk membuktikan apapun. Aku datang karena hidupku yang mereka hancurkan. Arga akhirnya mengalah, tetapi memastikan Alia berada di mobil pengawasan. Kevin tiba lebih dahulu. Ia terlihat gelisah. Tidak lama kemudian, Mira datang. Rupanya setelah mengetahui rencana itu dari seseorang. Mereka bertengkar keras. "Kamu mau kabur?" teriak Mira. Kevin mencoba menyangkal, tetapi Mira menunjukkan salinan transfer luar negeri. "Setelah semua yang kulakukan, kamu meninggalkanku?" "Kita sudah selesai, Mira. Polisi terlalu dekat." "Kamu pikir aku akan jatuh sendirian?" Mira mengeluarkan flash disk berisi data transaksi. Kevin mencoba merebutnya. Dalam perkelahian singkat, mereka menjatuhkan beberapa kotak. Polisi masuk dan menangkap keduanya. Kevin sempat melarikan diri keluar gudang, tetapi ditangkap sebelum mencapai motornya. Mira tidak melawan. Ia hanya berdiri menatap Alia yang keluar dari mobil. "Puas?" tanyanya. Alia menggeleng. Tidak ada yang memuaskan dari melihat orang yang pernah kuanggap saudara berakhir seperti ini. "Jangan berpura-pura suci." "Aku tidak suci. Aku hanya tidak ingin menjadi sepertimu." Mira tertawa getir. "Kamu tetap menang." "Aku kehilangan rumah, pekerjaan, kepercayaan, dan hampir kehilangan keluargaku. Tidak ada pemenang dalam semua ini." Mira dibawa masuk ke mobil polisi. Proses hukum berjalan selama beberapa minggu. Dengan bukti baru, tuduhan terhadap Hendra dikurangi. Ia terbukti menjadi korban pemerasan, tetapi tetap harus bertanggung jawab karena menggunakan dana proyek tanpa prosedur dan menutupi masalah keselamatan. Pekerja yang jatuh dari perancah, Pak Suyanto, selamat setelah menjalani beberapa operasi. Kakinya tidak bisa pulih sepenuhnya, tetapi ia dapat berjalan dengan bantuan tongkat. Alia dan Ratih mengunjungi keluarganya di Malang. Mereka membawa buah, makanan, serta surat permintaan maaf dari Hendra. Istri Pak Suyanto menangis ketika membaca surat itu. "Kami tidak ingin membeli pengampunan," kata Alia. "Kami akan menanggung biaya perawatan dan pendidikan anak-anak Bapak, apapun keputusan pengadilan." Keluarga itu menerima permintaan maaf, tetapi Alia tahu luka mereka tidak akan hilang hanya karena bantuan materi. Hendra akhirnya dibebaskan dari tahanan sambil menunggu putusan. Ketika kembali ke rumah kontrakan, ia berdiri lama di depan pintu, seolah tidak percaya keluarganya tinggal di tempat sekecil itu. Ratih menatap suaminya tanpa bicara. Hendra berlutut di hadapannya. "Aku minta maaf." Ratih menangis.
Aku bukan hanya marah karena kamu dibohongi perempuan itu. Aku marah karena kamu tidak percaya kepadaku untuk menghadapi masalah bersama. Aku takut kehilanganmu. Karena takut kehilangan, kamu justru menghancurkan semua yang kita bangun. Hendra menunduk. Ratih tidak langsung memaafkan. Ia mengatakan mereka harus memulai kembali hubungan dari awal. Hendra menerimanya. Beberapa aset keluarga akhirnya dikembalikan setelah terbukti dibeli dari dana yang sah. Namun, perusahaan tetap menanggung utang besar. Hendra memutuskan mundur dari jabatan direktur utama dan menyerahkan restrukturisasi kepada Dewan Independen. Alia mulai bekerja kembali sebagai konsultan sementara. Ia tidak memperoleh kembali kehidupan lamanya secara instan. Ia tetap tinggal di rumah kontrakan bersama orang tuanya selama beberapa bulan sambil menyelesaikan kewajiban perusahaan. Arga selalu membantu, tetapi tidak pernah mengambil alih keputusan. Suatu malam, mereka duduk di warung sate klopo dekat Jalan Ondomohen. Asap arang naik ke udara, bercampur aroma kelapa sangrai dan kecap. "Ada sesuatu yang ingin kukatakan," ujar Arga. Alia menatapnya. "Tentang perusahaan?" "Bukan." Arga terlihat lebih gugup daripada saat menghadapi rapat investasi besar. "Aku mencintaimu." Alia diam. "Bukan karena kamu anak Ratih. Bukan karena aku merasa harus melindungimu. Aku mulai mengenalmu sebagai perempuan dewasa ketika kamu berada di Singapura. Aku kagum pada keberanianmu, cara berpikirmu, dan bahkan keras kepalamu." Alia menunduk, memandangi piring sate. "Kenapa baru sekarang?" "Karena dulu kamu baru memulai hidupmu. Aku tidak ingin perbedaan usia atau masa laluku dengan ibumu membuatmu mengambil keputusan yang tidak kamu pahami." "Dan sekarang?" "Sekarang aku tahu kamu memahami dirimu sendiri." Air mata menggenang di mata Alia. "Aku juga mencintaimu," katanya pelan. "Mungkin sejak Singapura. Mungkin bahkan sejak pertama kali kamu memperlakukanku sebagai seseorang yang pendapatnya layak didengar." Arga menggenggam tangannya. Namun Alia menarik tangannya perlahan. "Aku belum bisa langsung bersama denganmu." Wajah Arga menegang, tetapi ia tidak memaksa. "Aku baru kehilangan kepercayaan kepada banyak orang. Aku tidak tahu apakah perasaanku sekarang adalah cinta atau rasa aman karena kamu menyelamatkan keluargaku." Arga mengangguk. "Aku akan menunggu." "Aku tidak ingin kamu menunggu seperti orang yang sedang menagih jawaban. Aku akan tetap menjalani hidupku. Kamu juga jalani hidupmu. Kalau suatu hari kamu memilihku, pilih karena kamu menginginkanku, bukan karena merasa berutang." Beberapa hari kemudian, Ratih berbicara kepada Alia di dapur. "Arga mencintaimu." Alia hampir menjatuhkan gelas. "Mama tahu." Seorang ibu tahu cara seseorang memandang anaknya. "Apa Mama keberatan?" Ratih tersenyum sedih. "Dulu Mama dan Arga pernah saling menyukai. Itu terjadi saat kami masih sangat muda. Perasaan itu sudah lama selesai. Papa adalah orang yang Mama pilih untuk hidup bersama. Lalu aku? Kamu harus memilih berdasarkan hidupmu sendiri. Tapi perbedaan usia kami, usia bukan masalah terbesar dalam hubungan. Ketidakjujuran, ketimpangan, dan ketidakmampuan saling menghargai jauh lebih berbahaya." Ratih menggenggam tangan putrinya. "Jangan memilih Arga karena dia menyelamatkan kita. Pilih dia hanya jika kamu bisa berdiri di sampingnya sebagai pasangan yang setara." Kata-kata itu menetap dalam pikiran Alia. Malamnya, ia berdiri di depan rumah kontrakan dan melihat Arga sedang membantu Hendra memperbaiki lampu teras. Mereka berdebat kecil mengenai kabel, lalu tertawa. Alia menyadari sesuatu. Arga tidak datang seperti pahlawan yang ingin membawa mereka kembali ke istana. Ia datang sebagai seseorang yang bersedia duduk di lantai, makan dengan lauk sederhana, membantu tanpa merendahkan, dan tetap tinggal ketika keadaan tidak memberi keuntungan apapun. Mungkin cinta bukan tentang siapa yang mampu menghapus semua masalah. Mungkin cinta adalah seseorang yang bersedia berjalan di samping kita saat jalan masih penuh lumpur. Hampir 2 tahun berlalu sejak penangkapan Kevin dan Mira. Surabaya memasuki musim kemarau. Langit pada siang hari tampak terang dan keras,
sedangkan angin sore membawa debu dari proyek pembangunan di pinggir kota. Prameswara Group tidak kembali menjadi perusahaan sebesar sebelumnya. Beberapa proyek dijual, 2 anak perusahaan ditutup, dan kantor pusat dipindahkan ke gedung yang lebih kecil. Namun, untuk pertama kalinya, seluruh laporan keuangan dapat dilihat dengan jelas oleh Dewan Pengawas. Alia resmi menjadi direktur operasional setelah melalui penilaian independen. Ia tidak menerima jabatan itu hanya karena nama keluarganya. Para pemegang saham meminta bukti kemampuannya, dan Alia memberikannya. Ia membentuk sistem pengadaan baru yang tidak memungkinkan satu orang menyetujui seluruh transaksi. Setiap proyek wajib memiliki audit keselamatan bulanan. Sebuah dana khusus dibentuk untuk perlindungan pekerja dan keluarga mereka. Pada pertemuan pertama dengan para mandor, Alia berdiri di depan puluhan orang memakai helm proyek putih. Perusahaan ini pernah gagal melindungi salah satu dari kalian. Katanya, saya tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi saya bisa memastikan kesalahan yang sama tidak dianggap wajar. Pak Suyanto hadir dengan tongkat. Ia belum bisa kembali bekerja di lapangan, sehingga Alia menawarinya posisi sebagai penasihat keselamatan berdasarkan pengalaman panjangnya. Hendra tidak lagi terlibat dalam keputusan keuangan. Pengadilan menjatuhkan hukuman percobaan dan kewajiban membayar ganti rugi karena ia terbukti lalai, meskipun unsur pemerasan menjadi pertimbangan besar. Ia menerima putusan itu tanpa mengajukan pembelaan berlebihan. Ayah harus menanggung akibat dari keputusan ayah, katanya kepada Alia. Jangan pernah menutupi kesalahan hanya karena dilakukan keluarga sendiri. Hubungan Hendra dan Ratih perlahan membaik. Mereka menjalani konseling pernikahan dan belajar berbicara jujur. Ratih belum melupakan rasa sakitnya, tetapi ia melihat kesungguhan suaminya. Setiap Jumat, Hendra menjemput Ratih dari sekolah tempat ia dulu bekerja. Meskipun kondisi keuangan keluarga membaik, Ratih tetap membantu dapur sekolah 2 kali seminggu. Aku menyukai pekerjaan itu, katanya. Di sana aku belajar bahwa hidup tidak selalu harus diukur dari jabatan. Kevin dijatuhi hukuman penjara atas penipuan, pencurian dana, serta pemalsuan dokumen. Sebagian uang yang ia sembunyikan berhasil dikembalikan. Mira memilih bekerja sama dengan penyidik dan mengakui perannya. Hukuman yang diterimanya lebih ringan daripada Kevin, tetapi ia tetap harus mempertanggungjawabkan pemerasan, manipulasi bukti, dan akses ilegal terhadap data keuangan. Alia tidak pernah mengunjunginya. Ia juga tidak merayakan hukuman mereka. Ada masa ketika ia ingin melihat Mira kehilangan segalanya. Setelah semua selesai, yang tersisa justru rasa sedih karena persahabatan yang dulu ia anggap tulus ternyata dibangun di atas kebencian yang disembunyikan. Rizky tetap menjadi bagian dari kehidupan Alia. Ia membantu mempertemukan Prameswara Group dengan beberapa klien hotel, tetapi tidak pernah meminta perlakuan khusus. Suatu malam mereka makan bakso di dekat kampus. Aku dulu benar-benar menyukaimu, kata Rizky. Alia tersenyum. Dulu? Sekarang juga masih sedikit. Maaf. Tidak perlu meminta maaf. Perasaan bukan tagihan. Rizky mengaduk kuah baksonya. Aku tahu kamu mencintai Arga. Alia tidak membantah. Dia orang baik. Sangat baik. Kalau begitu jangan membuatnya menunggu terlalu lama. Lelaki umur 40 bisa cepat pegal kalau berdiri terus. Alia tertawa. Selama 8 bulan itu, Arga memenuhi janjinya. Ia tidak pernah menekan Alia untuk memberi jawaban. Ia hadir ketika diminta dan menjaga jarak ketika Alia membutuhkan ruang. Kadang mereka makan malam bersama. Kadang Arga menemani Alia mengunjungi proyek. Mereka juga pernah bertengkar ketika Arga mencoba menghubungi seorang investor tanpa memberitahu Alia. Aku bisa mengurus perusahaanku sendiri, kata Alia. Aku hanya ingin membantu. Bantuan yang tidak diminta bisa terasa seperti pengambil alihan. Arga terdiam, lalu meminta maaf. Sejak itu, ia selalu bertanya sebelum ikut campur. Justru hal-hal kecil seperti itulah yang membuat Alia semakin yakin. Arga tidak mencintainya sebagai perempuan rapuh yang harus diselamatkan. Ia menghargainya sebagai seseorang yang mampu membuat keputusan, bahkan ketika keputusan itu berbeda dari keinginannya. Pada bulan Ramadan,
keluarga mereka kembali mengadakan buka puasa bersama karyawan. Tidak lagi di ballroom hotel seperti dulu, melainkan di halaman kantor baru. Tikar digelar, lampu gantung dipasang, dan makanan disajikan dalam kotak sederhana berisi nasi, ayam bumbu rujak, urap, kurma, dan kolak pisang. Arga datang lebih awal dan membantu mengangkat kardus air mineral. Alia menghampirinya. Investor besar sekarang jadi tukang angkut. Bayarannya lumayan. Satu senyum dari direktur operasional. Alia tersenyum. Setelah azan maghrib, mereka berbuka bersama. Hendra memimpin doa singkat. Ratih membagikan kurma kepada anak-anak pekerja. Malam itu, setelah semua tamu pulang, Alia dan Arga duduk di tangga kantor. "Aku sudah menemukan jawabanku," kata Alia. Arga menatapnya, tetapi tidak langsung bertanya. "Aku mencintaimu bukan karena kamu menyelamatkan keluargaku." Arga menarik napas perlahan. "Aku mencintaimu karena ketika semua kembali membaik, aku tetap ingin mencarimu. Ketika aku mampu berdiri sendiri, aku tetap ingin berjalan bersamamu." "Apakah itu berarti?" Alia mengulurkan tangan. "Kita bisa mencoba." Arga menggenggam tangannya dengan hati-hati, seolah memegang sesuatu yang sangat berharga, tetapi tidak ingin mengurungnya. Hubungan mereka tidak langsung mudah. Beberapa kerabat membicarakan perbedaan usia. Ada pula yang merasa aneh karena Arga pernah menjadi kekasih Ratih saat muda. Namun Hendra dan Ratih berdiri di pihak mereka. Hendra berbicara kepada Arga di teras rumah. "Aku mempercayaimu sebagai sahabat," katanya. "Sekarang aku harus belajar mempercayaimu sebagai lelaki yang mencintai anakku." "Aku tidak akan menjanjikan Alia tidak pernah sedih," jawab Arga. "Tetapi aku berjanji tidak akan membuatnya menghadapi kesedihan sendirian." Hendra mengangguk. Itu lebih masuk akal daripada janji akan selalu membahagiakan. Setahun kemudian, Arga melamar Alia dalam suasana sederhana. Tidak ada restoran mewah atau cincin yang disembunyikan di makanan. Ia datang ke rumah bersama keluarganya, membawa buah, kue, dan rangkaian melati. Mereka mengadakan pertemuan keluarga sesuai adat Jawa yang dipadukan dengan kebiasaan keluarga modern. Arga menyampaikan niatnya dengan tenang di hadapan Hendra dan Ratih. Alia duduk di samping ibunya, menahan senyum. Tanggal pernikahan dipilih setelah Idul Fitri agar keluarga dari luar kota dapat hadir. Mereka mengadakan akad di masjid yang tidak jauh dari rumah. Dilanjutkan resepsi di sebuah taman kecil di Surabaya. Alia mengenakan kebaya putih dengan kain batik sogan. Arga memakai beskap modern berwarna gelap. Melati menghiasi sanggul Alia, menyebarkan aroma lembut setiap kali ia bergerak. Ketika ijab kabul selesai diucapkan dalam satu tarikan napas, Ratih menangis. Hendra menunduk lama sambil mengusap mata. Rizky datang membawa hadiah dan bercanda bahwa Arga akhirnya menang setelah menunggu sepanjang musim hujan dan kemarau. Sebagai pengganti hadiah mahal, Alia dan Arga meminta tamu yang bersedia untuk menyumbang kepada Yayasan Keselamatan Pekerja Konstruksi. Dana itu nantinya digunakan untuk pelatihan, perlengkapan, dan bantuan keluarga korban kecelakaan kerja. Malam setelah resepsi, Alia berdiri di taman yang mulai sepi. Lampu-lampu kecil tergantung di antara pohon. Suara gamelan lembut masih terdengar dari pengeras suara. Arga menghampirinya. "Lelah?" "Sangat." "Menyesal?" Alia menatapnya. "Tanya lagi besok setelah aku tidur." Arga tertawa. 2 tahun kemudian, rumah mereka dipenuhi suara langkah kecil seorang anak perempuan bernama Kirana. Pada suatu minggu pagi, Alia duduk di ruang keluarga sambil memeriksa laporan proyek. Arga berada di dapur membuat bubur ayam. Kirana berlari keluar sambil membawa sendok. "Ibu, ayah tidak mau kasih kerupuk." "Karena kamu sudah makan 3. "Tapi ayah makan 5. Dari dapur terdengar suara Arga. "Ayah lebih besar." Kirana menaruh tangan di pinggang. "Itu tidak adil." Alia tertawa, lalu mengangkat putrinya ke pangkuan. Di meja
terdapat foto pernikahan mereka, foto Hendra dan Ratih saat umrah, serta gambar Pak Suyanto sedang memberikan pelatihan keselamatan kepada pekerja baru. Hidup mereka tidak kembali seperti dahulu. Ia menjadi sesuatu yang berbeda, lebih sederhana, lebih jujur, dan dibangun kembali dari fondasi yang pernah retak. Kirana menunjuk foto pernikahan. Ibu, kenapa ibu menikah dengan ayah? Alia memandang Arga yang keluar dari dapur membawa mangkuk bubur. Karena ayah baik, tanya Kirana. Bukan hanya karena itu. Karena ayah pintar. Bukan hanya itu juga. Lalu karena apa? Alia tersenyum kepada Arga. Karena ketika ibu kehilangan banyak hal, ayah tidak datang untuk membuat ibu merasa lemah. Ayah datang dan berjalan di samping ibu, sampai ibu bisa berdiri lagi. Arga meletakkan mangkuk di meja. Dan karena ibumu sangat keras kepala, Alia melempar bantal kecil ke arahnya. Kirana tertawa riang. Di luar rumah, suara penjual sayur lewat di gang. Aroma bubur ayam, bawang goreng, dan kopi memenuhi ruangan. Cahaya pagi masuk melalui jendela dan jatuh di lantai. Alia memandang keluarganya. Dulu ia mengira kekayaan adalah rumah besar, perusahaan terkenal, mobil mahal, dan kehidupan yang membuat orang lain iri. Setelah kehilangan hampir semuanya, ia memahami bahwa kekayaan sejati tidak bisa disimpan di rekening bank. Kekayaan adalah seseorang yang tetap tinggal ketika kita tidak memiliki apapun untuk diberikan. Seseorang yang tidak hanya mencintai cahaya dalam diri kita, tetapi juga bersedia duduk bersama kita ketika malam terasa terlalu panjang. Dan bagi Alia, orang itu adalah Arga Mahendra.